Aku lagi kesel Pak Bu ini. Kesel sama tukang ikan. Wong tadi pagi itu saya beli ikan itu 35.000. Giliran cewek yang beli harganya cuma 30.000. Kesel dong saya itu dong. Lah rumangsane apa bedanya saya sama dia? Sama-sama beli kok dimahalin. Untung mbok saya nggak ada di sini. Kalau mbok saya ada di sini, bakal dibidik si orang itu tuh. Dijewer kupingnya sampai caplang separuh. Mbok saya itu galak. Teman mainnya tuh zaman dulu tuh Brahma Kumbara itu. Jadi ajian serat jiwa tuh mbok saya pinter. Kalau macem-macem anaknya dijahatin, dicuing, selesai itu tukang ikan. Tengok saja nanti nggih. Jadi jangan macam-macam sama mbok saya, jangan sama saya jangan macam-macam juga, nanti saya laporkan. Saya kan anaknya mbok masalahnya nggih. Dan karena saya lagi kesuh, saya akan membuat menu yang gampang saja. Dari pisang. Pisangnya diublek-ublek. Pokoknya enak, jangan banyak nanya. OTW capcus saja. Cus. Untuk menu ini Bapak Ibu dan sedulur semuanya, saya akan memberi sedikit margarin di teflon. Ini seiprit saja, nggak usah banyak-banyak. Ini panaskan wajan, biarkan margarinnya mencair. Ini kalau tidak ada margarin, gunakan minyak lentik saja. Sekarang saya masukkan sebanyak 2 sendok gula pasir. Masukkan sini. Ini apinya udah mati Pak Bu nggih. Langsung dioser-oser saja begini. Dan sekarang saya akan masukkan pisang ke dalam wajan. Ini pisangnya dionceti disit ya. Langsung dipotong-potong saja. Masukkan ke dalam teflon. Ini seterah mau pakai gedang apa saja monggo. Ini saya pakai pisang barangan. Di Batam pisang barangan itu ngaduk. Banyak banget. Ini pisangnya lagi mahal sebenarnya, pisang barangan di Batam tuh lagi 10.000 sekilonya, tapi kalau cari yang agak mantan dalu, mantan bosok ya murah. 5.000. Ini sudah ditata rapi. Sekarang ini kita hempaskan dulu, kita singkirkan kemanapun jadi. Di menu ini Bapak Ibu perlu 1 telur, nggak usah banyak-banyak, nanti kalau banyak saya diprotes lagi sama ibu-ibu. Kemudian masukkan gula pasir lagi di sini. Gula pasir yang akan saya pakai sebanyak 3 sendok makan. Ini normalnya 4 sendok, tapi saya menggunakan 3 sendok makan saja. Dan sekarang ini akan saya kocok. Ini ngocoknya menggunakan alat begini saja Pak Bu nggih. Ini kalau tidak punya alat kayak gitu, sapi nyong ran di duit nggak tukang gini. Gie murah Pak Bu, gie ming 10.000 tok ora larang. Lalu jare pirasine gie. Nah ora pengen tuku kayak gini, pakai garpu saja nggih. Gampang kalau santan mah, nggak ribet-ribet. Setelah si gula pasirnya larut, kemudian telurnya juga sudah berwarna keputih-putihan seperti ini sebelum putih banget, tapi nggak apa-apa, begini aja, saya capek sudah. Ini sekarang akan saya tambahkan terigu. Terigunya seberapa banyak? 150 gram. 150 gram itu kalau disendokin berapa sapi? 15 sendok, tapi sendoknya jangan mundung-mundung, mandan sedikit peres tapi dilebihin sedikit kayak gitu nggih. Ini 150 gram saya cemplungkan saja. Ini saya menggunakan tepung terigu pro sedang. Kalau pro sedang itu apalagi sapi? Pro sedang itu ya kayak segitiga biru. Kalau kunci biru itu untuk yang rendah, pro rendah nggih, kalau yang tinggi cakra. Gitu saja kuncinya. Kemudian ini saya beri minyak goreng sebanyak 5 sendok makan. 1, loro, telu, papat, 5. Saya tambahkan baking powder sebanyak 1 sendok teh, tapi ini punya saya nggak sampai 1 sendok teh nggih. Udah habis. Ini nggak ada lagi di rumah stoknya, jadi ya seadanya saja. Saya tambah vanili, saibrit banget tuh. Kelihatan nggih. Dan sekarang saya tambah susu. Ini susunya sebanyak setengah gelas. Ini 150 ml. Kalau tidak ada susu gunakan saja air biasa, air mateng nggih, tapi jangan yang anget atau yang panas, yang dingin-dingin saja. Ini langsung diublek-ublek. Ini ngubleknya sampai tidak ada berindil-berindilnya Pak Bu nggih. Ini kalau ada berindil-berindilnya nanti tepungnya nggak kecampur. Saya tambahkan garam. Kalau sudah nggak ada berindil-berindilnya, sekarang kita langsung menuju ke kompor saja.
Kita ambil si wajan yang ada isi pisangnya tadi, langsung dimasukkan. Ini apa? Adonan tepungnya Pak Bu nggih. Nah, ini diratakan dulu. Ini gedangnya harus ketutup semua sama adonan. Jangan ada yang peringas-peringis sendirian, itu belum tertutup. Ini ditutup semua aja dulu. Sekarang nyalakan api, tapi apinya kecil banget. Jangan api lilin, tapi api yang merata keseluruhannya ya. Api yang kecil banget. Ini lah mati malu. Kecil banget pokoknya, karena kalau tidak kecil nanti gosong. Ini akan saya biarkan di api kecil sekitar 20 hingga 25 menitan. Nggak usah dikapak-kapak, nah dibiarkan saja begini, nggak usah diintip, ini juga udah kelihatan. Oke? Dan 5 menit menjelang matang Pak Bu, ini akan saya beri isian bagian atasnya. Masih Gusti. Tuh, lihat banyak lubang-lubangnya nggih. Ini saya beri apa namanya itu? Apa sih lupa namanya ini? Selai. Tuh, ini langsung diperocot-perocotkan saja di sini. Ini saya menggunakan selai sisa zaman purba dulu. Ini jadi mirip-mirip kayak martabak. Ini kalau tidak ada selai nggih gunakan susu kental manis nggih monggo. Sesuai selera saja nggih. Kemudian ini saya kasih gedang lagi di sini. Ini gedangnya gedang yang bagus, yang matang biasa nggih. Kalau yang di bawah tadi kan agak sedikit-sedikit dalu. Kalau ingin di atas ini yang bagus masih. Terakhir saya beri keju. Itu. Kelihatan cantik banget Pak Bu nggih. Tuh. Dah, ini akan saya biarkan sekitar 5 menitan lagi. Jadi totalnya mungkin nanti sekitar 25 menit nggih saya memanggang ini di teflon. Ini dia Bapak Ibu setelah dikeluarkan dari wajan nggih, hasilnya seperti ini. Lumayan cantik lah nggih, lumayan untuk menghibur. Menggunakan pisang, karena kan pisang biasanya cuma dibikin bolu, kalau nggak digoreng, dikolek nggih. Ini diuplek-uplek menjadi seperti ini. Monggo silahkan dicoba. Ini saya belum mengicipi dan ini juga pertama sekali saya membuatnya, jadi belum tahu rasanya seperti apa. Dan sekarang kita lihat, tuh Pak Bu, seperti ini hasil akhirnya. Pingin ngicipi Pak Bu. Jadi ini yang di bagian bawahnya itu gula pasir yang menjadi karamel kayak gitu nggih. Harum banget aromanya. Mirip-mirip pie. Cuman kalau saya ini kemanisan, karena di awal tadi sebenarnya saya tidak akan menambahkan si selai, hanya saja kok kayaknya warnanya jelek nih kalau nggak pakai selai, jadi saya tambahkan selai. Namanya juga ilmu mengarang indah, jadi pas sambil masak itu sambil mikir ini harus diapakan. Manisan kalau saya, tapi kalau untuk cita rasa pada dasarnya ini enak banget. Ini yang tidak ada selainya baru pas. Tapi selai itu membuat selera yang melihat itu kayak enak banget gitu. Memang enak, tapi kemanisan. Jadi kalau mau pakai selai, gula pasirnya dikurangi, mungkin yang di bagian bawah wajan itu dibuang saja nggak apa-apa. Terus yang di dalam adonan tadi saya pakai 3 nih, mungkin pakai 2 saja lebih oke. Itu kalau mau pakai selai, kalau nggak pakai selai hajar saja. Sekarang Santo Sapi mau pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya Bapak Ibu. Jangan lupa pakai masker kalau pergi kemana-mana nggih. Lagi makin wow gitu penyakit sekarang ini. Oke, Santo Sapi mau pamit dulu. Permisi.